Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah baik, Bu. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Ya, Bu. Jadi sebelum memulai kegiatannya, apakah ada yang mau pimpin doa dulu? Saya, Bu. Baik, sebelum kita mulai, adalah kita berdoa bersama-sama. Adalah kita mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Apakah adik-adik sudah tahu belum kenapa kalian dikumpulkan di ruangan ini? Belum tahu, Bu. Jadi, kalian dikumpulkan di ruangan ini untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal itu adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan kepada seluruh siswa adalah salah satu bentuk layanan yang diberikan kepada seluruh siswa dalam satu kelas secara bersamaan. Layanan ini biasanya dilakukan oleh guru BK dan bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan potensi diri, mengenali masalah, serta membekali adik-adik dengan keterampilan hidup. Apa kalian sudah siap mengikuti layanan ini? Siap, Bu. Sebelumnya, apakah kalian dengan sukarela hadir pada layanan hari ini? Ya, sukarela, Bu. Oke, Ibu harap juga kalian bisa terbuka dan aktif ya. Iya, Bu. Tetapi
positif dengan orang lain. Tujuan dari layanan ini adalah agar kalian memahami pentingnya membangun hubungan positif dengan orang lain adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kualitas hubungan personal dan profesional. Jadi Ibu akan menjelaskan apa itu membangun hubungan positif dengan orang lain. Jadi, membangun hubungan positif dengan orang lain adalah proses menjalin interaksi yang sehat, saling menghargai, dan dukungan antara individu. Hubungan ini dibangun atas dasar komunikasi yang baik, rasa saling percaya, dan kepedulian satu sama lain. Oh iya, Ibu punya satu ice break ya? Kalian berdiri. Jadi ice breakingnya itu kuncup mekar. Kamu bagaimana? Kuncup mekar. Ibu tidak tidak bisa pegang kuat-kuat. Oh, berarti kuncup mekar. Oh, iya, Bu. Kuncup. Ibu tidak kali ya. Memang agak baik itu sekali. Tunggu, Bu. Aku bahasa apa? Contoh dulu lah. Kalau Ibu bilang kuncup, kalian juga kuncup. Kalau mekar, mekar. Kuncup. Oh iya. Pakai N ya. Oke, kalian coba. 1, 2, 3. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar. Kuncup. Oke. Sekarang DP instruksi saya balik. Mekar. Kuncup. Oke. Jadi siapa yang salah maju ke depan. Oke. Sudah? Ya. 1, 2, 3. Kuncup. Mekar. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Mekar. Kuncup. Kuncup. Mekar. Mekar. Kuncup. Kuncup. Kasih Bu. Jadi mereka ini akan diberi ganjaran apa? Melayang di dinding. Nyanyi aja, Bu. Nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Topi saya pun pasti dibalik. Oh, Dibalik saya topi. Bunda saya topi. Tidak, satu. Oh, berpose ya, berpose. Oh, iya. Satu nyanyi topi saya. Iya. Tidak hafal. Yang apa? Yang apa? Yang udah hafal saja. Yang penting beda lagu. Tangan.
bahasa Iya, bahasa daerah kalian. bahasa Bosel. Oke. Apa yang tahu dalam daerah? Masa daerah Makassar itu nggak tahu? Tapi lestarian. Cepat-cepat Gimana cepat. nih? Selamat ribu. Ngomong saja. Sosial pintar gomut. Anjir. Satu, dua, tiga. Ready action. Dia dulu yang hijau. Anda mau yuk sama-sama juga biar kamu tahu. Iya iya sama-sama Kakak. Sama-sama biar ada kembalian hati. Aku cako dang. Yo au. Yo. Yo au au. Kita kembali aja. Bola au mondong. Gitu. Kita itu belum banada. Tidak boleh false dua-dua ini. Harus ini. Oh iya ini. Bentar, Bu. Kembali dulu. Satu saja. Iya, Ibu, Satu. Nanti kalau kalian tidak mana nih? Atau pakai DPN aja di HP ya. Saya kelas saja. Sama-sama atau sendiri-sendiri? Sendiri dong. Oke, jadi judul lagunya itu Angin Mamir ya. Angin mamiri. Angin mamiri ku pasang, peduli kebenarannya pasang. Mari kita tahu pramuka. Biarkan takkan lupa batumi angin mamiri, angin merah dingin. Itu juga ada lagu Bugis. Oh iya, sebentar ya. Mau menyanyi himne Bolmut, bola mundur tak? Kuat suara. Apa tapi tidak bagus. Tidak apa-apa, kita Dua, tiga. Mososo. Bagumu manguriku, mogu sato kota biso huoru adat yang moko semo kodo di gupale harus ninggo woliliku gitu aja. Tidak tahu mana. Adik kita. Iya kan tadi yang nyanyi lagu Bugis. Kamu sekarang tidak mau. Jadi di sini ibu akan membagi 3 kelompok. Lalu ibu akan membagikan poster. Nanti kalian pahami dan setelah itu kita melakukan tanya jawab. Yang bertanya teman kalian yang menjawab juga. ya Bu. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Ini yang diminta kelompok 1.
baik kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan. Ya, kelompok Kami tiga. tidak siap. Berdiri boleh. Ya Bu. Baiklah. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik tentang membangun hubungan positif dengan orang lain. Nah, menurut kami membangun hubungan baik dengan orang lain itu penting karena kita manusia itu kan saling membutuhkan. Kita juga bisa saling membantu. Nah, hubungan yang baik itu juga membuka peluang dan membuat hidup kita lebih menyenangkan. Kemudian cara membangun hubungan yang baik itu yang pertama kita saling menghargai. Kalau kita saling menghargai, gitu. Yang kedua mendengarkan dengan tulus. Yang ketiga kita harus jujur dan terbuka. Nah, jujur dan terbuka itu bangun kepercayaan dengan kejujuran. Selanjutnya ada tolong menolong. Kita harus saling membantu tanpa minta upah begitu. Kita harus ikhlas membantu teman yang membutuhkan. Terima kasih Bu. Kelompok 1 atau 2 yang satu mempresentasikan hasil. Baik, menurut kelompok kami, hubungan yang baik itu dapat membawa kebahagiaan, menghindarkan dari konflik atau masalah, serta membuka banyak peluang. Dan untuk mencapai hal ini diperlukan sikap saling menghargai, mendengarkan, jujur, tolong menolong, bersikap positif, dan mampu memberi serta meminta maaf. Kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, hasil diskusi dari kelompok 2 itu membangun hubungan yang positif dengan orang lain, melakukan komunikasi yang efektif, empati, dan sikap saling menghormati. Hal ini dapat dicapai dengan mendengarkan secara aktif, mendengarkan, memahami perasaan dan perspektif orang lain, serta menjaga kepercayaan melalui kejujuran dan konsistensi. Penting juga untuk menunjukkan apresiasi dan memberikan dukungan ketika diperlukan, sehingga hubungan menjadi lebih harmonis dan saling menguntungkan. Dengan begitu, tercipta koneksi yang kuat yang mendukung kesejahteraan emosional dan sosial kedua belah pihak. Terima kasih. Berikan aplaus dulu. Sekarang apakah ada yang bisa memberikan pertanyaan ke kelompok 1 atau 2 atau 3? Saya ingin bertanya di kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan. Dapat dilakukan untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Apakah teman-teman kelompok 1 mendengarkan saya? Ya. Boleh Siapa saja ini apa tadi? Apa saja langkah konkret yang dapat
kelompok 3, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1 dan 2? Ada Bu. Silakan. Dari kelompok 2. Silakan berdiri. Baiklah, perwakilan kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2 dengan pertanyaan bagaimana cara menghadapi konflik tanpa merusak hubungan positif dengan orang lain. Saya ulangi, bagaimana cara menghadapi konflik tanpa merusak hubungan positif dengan orang lain. Apakah kelompok 1 sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Silakan. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Langkah konkret untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Yang pertama, mulai dengan senyum dan menyapa. Ini kan ketertarikan yang tulus. Terus hormati perbedaan. Bersihkan luka dan berempati. Jaga emosi dan menyesalkan santun. Dan memberikan apresiasi pikiran. Oke, terima kasih dulu. Kelompok 2 apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1? 3. Oh 3, maaf 3. Baik, tadi ada pertanyaan bagaimana cara menghadapi konflik tanpa merusak hubungan positif dengan orang lain ya. Jadi kan memang selama hidup pasti ada konflik dengan siapapun itu. Nah, cara menghadapi konfliknya mungkin pertama tetap tenang dulu dan jangan biarkan emosi yang mengambil alih. Ketika merasa marah atau frustasi, kita kan cenderung untuk bereaksi impulsif yang dapat memperburuk situasi. Nah, jika kita sedang dalam keadaan itu, sebaiknya ambil waktu untuk menenangkan diri. Jadi dinginkan dulu gitu orang kepalanya. Kedua, dengarkan dengan baik apa yang orang lain katakan. Jadi dengarkan sudut pandang masing-masing. Yang ketiga, fokus pada masalah, bukan pada orangnya. Jadi masalahnya yang harus diselesaikan. Yang keempat, jangan takut untuk meminta maaf atau mengaku kesalahan. Dan yang terakhir, coba cari solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Mungkin itu saja Ibu. Berikan aplaus dulu. Sekarang kelompok 3 apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Sudah Bu, Atin. Silakan berdiri. Adik-adik. Baik, saya akan menjawab. Berdiri. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Ini pertanyaannya, menurutnya sikap mana yang paling sulit diterapkan dalam membangun hubungan baik dan menyenangkan? Nah, menurut saya sikap yang paling sulit itu diterapkan dalam membangun hubungan baik adalah saling memahami satu sama lain. Nah, alasannya karena sudah Bu, kita keluar. Sudah Bu. berikan aplaus untuk kelompok 3. Apakah kelompok 1 sudah bisa menerima pertanyaan? Oke, saya akan menjawab. Alasannya karena memahami orang lain secara mendalam itu membutuhkan empati, kesabaran dan kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda.
sederhana, tapi dalam praktiknya sangat menantang. Setiap orang datang dari latar belakang, pengalaman dan nilai yang berbeda. Apakah masih ada yang kurang? Ya, terima kasih ya. Aku tunjukkan kita. Baik, apakah di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan materi? Saya Bu. Oh, silakan. Ya, oke, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD, Apa itu LKPD Ibu? lembar kerja peserta didik. Gimana cara penyelesaiannya, Bu? Ada tadi? Kalian bisa sesuai Ya. kira-kira saat kalian. Perasaan saya apa tuh? Ada yang tidak boleh. Cicip. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 21. 20. Di HP kalian ya ada tanggal ya? Ini hari Senin. Hari Senin tahu hari Senin ini tanggal 21. Oh iya, tanggal 21. Ada lagi yang nggak punya pulpen? Saya. Aku ada di sini. Ini April ya? April ya? Ibu ini mau dicontreng? Oh, disilang. Nanti kalau yang sudah pulpennya bisa dipinjam. Oh iya, Bu. Saya itu orangnya kecil. Ini lihat. Lemah dengan SBK.
Sofia. Oh ya, ada satu lagi. Ibu akan membagikan LPH Apa tuh? lembar penilaian akhir. Apa tuh? Ya. Ada yang ada Bu. Sudah Bu. Adik yang di depan yang pakai hitam. Boleh dikumpulkan. Baik Bu. Satu ya guys. Bukan. Bukan kedua. Nanti Nawati berasal dari Arab. Orang mancung. Orang mancung sekali. Ibu. Sepertinya kalian butuh ice breaking ya. Sudah sangat lama. Boleh kalian berdiri. Jangan yang lompat-lompat ya. Kenapa? Kebangun apa Ibu? Main bola.
menara. Atas menara Saya ada ice breaking. oh kamu ada Iya. kayak ada yang Jadi ice breaking-nya itu bos berkata. Kalau ada kata bos berkata, berarti kalian lakukan perintahnya. Tapi kalau hanya saya bilang bos bilang duduk. Kalau kalian duduk berarti salah. Harus ada bos berkata. Kata iya. Coba bentar, iya. Iya. Jadi kalau misalnya kan ini kata kuncinya bos berkata. Jadi kalau misalnya saya bilang bos berkata duduk, kalian ikuti. Kalau tidak ada kata bos berkata, ya intinya kalau tidak ada bos berkata, tidak bisa ikuti. Saya mulai? Bisa. Ayo bisa coba. harus ikut semua ya. Ayo, bos berkata duduk. Berdiri. ada kata bos. Jangan mas. Bos berkata pegang pinggang. Lepaskan. Bos berkata hormat. Hormat klub. Bos berkata duduk. Duduk sambil hormat. Belum ada. Bos lepaskan hormat. Siapa yang salah? Asep dan Gusti. Kau tidak salah. Kira kamu salah. Belum disuruh lepaskan. Oh, terus kita sambil hormat terus. Bos berkata lepaskan hormat. Oke, ibu kok dia nggak ada Udah pasangan? satu aja sih. Dia malu. Harus ada Kamu satu pasangannya. harus ada temannya. Bos berkata berdiri. Joget. Tidak mau. Bos berkata pegang pipi. Pipi dia sekarang lagi cuma pengen lihat. Ada malas sama pipi. Pegang pipi, pipinya siapa? Jangan mulai ada pipi. Tapi kita sama. Dan juga pipi, kan pipi, Oh, bukan ya. pipinya siapa? Udah.
mengusulkan ada ibu tunjuk. Siapa yang Siapa? Oh, silakan berdiri. Silakan bis. Ayolah. supaya kelihatan. Jangan malu-malu. Kesimpulan yang saya berikan yaitu membangun hubungan positif dengan orang lain, melakukan komunikasi yang baik, empati, dan saling menghormati untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Saja Bu, makasih. Iya, sama. Apakah ada yang bisa memberikan pesan dan pesan? Atin Bu bisa. Admin. Saya Bu, Iya, silakan. jadi kesannya itu membangun hubungan positif dengan orang lain itu memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memperkaya karena menciptakan koneksi yang saling mendukung dan bermanfaat. Nah, kalau pesannya itu jagalah komunikasi yang jujur, tunjukkan empati dan selalu hargai perbedaan untuk membangun hubungan yang harmonis. Masya Allah. Berikan aplaus. Baik, sebelum kita menutup kegiatan layanan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Apakah ada yang bisa memberi? Doni Bu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada kalian